About 27,000 miles. It will be the first flight, if successful, which approximates the equator. Chicken sandwich. Halo semuanya, selamat datang di channel gua, channel Saputra, di mana channel ini khusus membahas topik-topik terkait sejarah dunia maupun tokoh-tokoh dunia. Jadi kalau lu yang menemukan video ini dan lu suka terhadap topik-topik itu, jangan lupa untuk di like dan subscribe ya, biar gue juga tambah semangat untuk mengupload terkait sejarah maupun tokoh-tokoh dunia. Oke, di video kali ini kita akan membahas satu orang tokoh dunia yang sangat terkenal. Siapa dia? Yuk, check it out. Amelia Earhart lahir pada tanggal 24 Juli 1897. Dia adalah seorang pelopor penerbangan, penulis, dan pejuang hak wanita di Amerika Serikat. Dia adalah wanita pertama yang menerima Distinguished Flying Cross. Dia mendapat penghargaan itu karena dia adalah wanita pertama sebagai pilot yang menyeberangi Samudra Atlantik sendirian. Sendirian ya guys, jadi lu bisa bayangin, bukan menyeberang Selat Sunda atau apapun. Dan dia juga menciptakan rekor-rekor lainnya gitu. Dia juga memiliki peran penting dalam mendirikan 99. 99 itu adalah organisasi pilot wanita. Jadi dia sebagai foundernya. Yang membuat Earhart ini sebagai wanita yang terkenal gitu. Dia juga terkenal karena hilang secara misterius ketika dia melakukan penerbangan keliling dunia di tahun 1937. Yang sampai saat ini masih simpang siur keberadaannya. Apakah dia tewas atau ada hal-hal lainnya yang nanti akan kita bahas. Masa kecil Amelia Earhart. Amelia Mary Earhart ini adalah anak perempuan dari Samuel Edwin Stanton Earhart yang ayahnya lahir pada tahun 1868 sampai 1930. Sedangkan ibunya Amelia Otis Earhart lahir pada tahun 1869 sampai 1962. Amelia ini dilahirkan di rumah kakek neneknya di Atchison ya, Kansas. Kakek Amelia adalah Alfred Otis, seorang mantan hakim federal dan presiden bank tabungan di kota itu. Dan dia juga menjadi warga kota terkemuka di kota Atchison, Kansas itu. Kakeknya ini atau orang tuanya dari ibunya ini awalnya tidak merestui pernikahan anaknya dengan Edwin. Jadi memang keluarga Amelia ini bisa dibilang kalau berdasarkan biografi ya cukup berantakan gitu ya, karena tidak direstui oleh orang tuanya, ibunya si Amelia. Beberapa penulis bahkan mengatakan ini yang memang membentuk karakter dan pribadi yang kuat si Amelia menjadi seseorang yang tomboy dan juga berpendirian keras gitu ya, terbentuk karena kondisi lingkungan keluarganya yang seperti itu. Amelia ini adalah, tadi gue bilang, adalah seorang yang tomboy. Dia punya adik gitu ya. Adiknya ini anak perempuan juga. Dan mereka ini kalau bermain gitu ya, mainnya ini memang permainan-permainan yang cukup ekstrim gitu. Gue akan sebutkan. Mereka sering memanjat pohon. Waktu kecil ya, Amelia dan adiknya. Kalau manjat pohon sih mungkin wajar ya, normal ya. Mungkin artinya orang-orang di sini juga ketika ada pohon di kebunnya gitu ya, pasti akan suka memanjat pohon. Ya, tapi Amelia emang dasarnya tomboy gitu ya. Dia melakukan hal itu. Dan meluncur dari bukit dengan kereta luncurnya. Ya ini juga mungkin wajar ketika anak seusia dia melakukan hal seperti itu. Dan yang terakhir, dia juga sering berburu tikus dengan senapan. Nah ini ekstrim guys. Seorang anak cewek gitu ya, tomboy, dia udah pakai senapan, mungkin senapan angin ya, dan berburu tikus. Dan mereka juga menyimpan cacing, ngengat, tonggeret, dan katak pohon dalam koleksi-koleksi yang mereka kumpulkan. Jadi mereka sering ngumpulin binatang-binatang itu, binatang cacing, ngengat, atau tonggeret, dan katak pohon. Wah ini memang sangat luar biasa gitu ya. Amelia ketika berumur 10 tahun, dia diajak sama ayahnya Edwin, yang pada saat itu ayahnya bekerja sebagai eksekutif perusahaan kereta api. Ayahnya ini dikirim dan dipromosikan ke Des Moines, Iowa. Pada usia 11 tahun, Amelia ini diajak sama bapaknya ke pasar amal. Di sana Amelia melihat sebuah pesawat terbang yang dipamerkan di pasar amal itu. Disitulah Amelia menjadi tertarik dengan dunia penerbangan, khususnya di pesawat terbang. Kalau gue lihat di sini ya,
Amelia ini sangat dekat dengan kakek neneknya gitu, karena dari kecil sudah tinggal di sana. Amelia ini sangat suka membaca ketika dia di homeschooling ya, dan sering menghabiskan waktu di perpustakaan keluarga. Walaupun kondisi keuangan keluarganya ini membaik ya, karena ayahnya sudah bekerja, punya rumah baru, dan menyewa 2 asisten rumah tangga lah ya. Ternyata ayahnya ini, Edwin ini adalah seorang pemabuk. Sehingga 5 tahun kemudian, pada tahun 1914, ayahnya terpaksa pensiun. Karena kecanduan akan gaya hidupnya yang pemabuk itu. Ayahnya mencoba merehabilitasi dirinya melalui perawatan, tapi tidak pernah bisa kembali ya ke tempat kerjanya yang lama itu. Dan pada saat itu juga nenek Amelia Otis ini meninggal mendadak, coy. Jadi ketika meninggal mendadak, rumah Otis dan isinya itu dilelang. Amelia sedih dan dia menyatakan dalam pandangannya bahwa itu adalah sebagai akhir dari masa kecilnya. Yang seperti gue sampaikan tadi, Amelia ini sangat dekat sama kakek dan neneknya. Ketika neneknya meninggal, ya dia sangat sedih banget gitu, coy. Kemudian Amelia ini lulus di SMA Hyde Park tahun 1916. Dia ini memiliki cita-cita biasalah kalau anak-anak di usianya ketika itu dia memiliki cita-cita yang tinggi, mempunyai karir yang cemerlang di masa depan. Dia memulai kuliah di Ogons di Pennsylvania, tapi tidak menyelesaikan programnya. Pada saat Perang Dunia terjadi, Amelia ini melihat tentara yang terluka pada saat kembali pulang dari perang. Saat itu dia menerima pelatihan sebagai asisten perawat dari Palang Merah. Dari situlah dia memulai bekerja di rumah sakit militer Spadina, Toronto, Ontario. Jadi pada saat itu dia bekerja sebagai seorang perawat, guys. Tugasnya termasuk menyiapkan makanan di dapur untuk pasien dengan diet spesial dan memberikan resep dokter di rumah sakit. Jadi memang Amelia ini pada saat itu ya karena kondisi keuangan keluarganya juga sangat tidak dikatakan tidak baik, akhirnya dia juga melakukan pekerjaan yang apa adanya gitu. Ketika itu ada pelatihan keperawatan, dia ikut di situ dan pada saat itulah dia menjadi seorang perawat. Pada suatu waktu di area Long Beach, dia diajak sama ayahnya pergi ke sebuah lapangan udara. Di lapangan udara tersebut dia bertemu dengan Frank Hawks. Dia terkenal sebagai pembalap udara gitu ya. Dia memberikan tumpangan gitu, menawarkan ke Amelia, mau gak terbang sama saya masuk ke dalam pesawat gitu. Jadi pada saat itu mungkin para sejarawan yang menilai pada saat momen itu mengubah pandangan Amelia terhadap pesawat terbang. Amelia itu berkata, ini kata Amelia ya, pada saat aku mencapai 2 atau 300 kaki di atas permukaan, disitulah aku tahu aku harus terbang. Jadi memang itu membuka pandangan Amelia tentang penerbangan dan dia sangat tertarik di situ. Setelah ia terbang selama 10 menit, di situ ia memutuskan masa depannya bahwa ia harus belajar terbang. Oleh karena itu, akhirnya dia bekerja serabutan untuk mengumpulkan uang gitu ya. Ia bekerja sebagai seorang fotografer, pengemudi truk, bekerja di perusahaan telepon lokal hanya untuk mengumpulkan uang $1.000. Uangnya ini bukan dipakai buat foya-foya ya guys, tapi dipakai untuk pelajaran terbangnya. Jadi dia mengambil sebuah kursus kali ya di situ dan dia kumpulkan uangnya dan dia mau kursus belajar terbang. Dia setelah mengumpulkan uang 10.000 itu, dia melakukan perjalanan dari rumah ke tempat latihannya itu sangat jauh ya. Sangat jauh sekali. Setelah itu Earhart melakukan pelajaran penerbangan pertamanya yang dimulai pada tanggal 3 Januari 1921 di lapangan udara Kinner di dekat Long Beach. 6 bulan kemudian, Earhart membeli sebuah pesawat bersayap ganda kuning Kinner Easter yang dinamainya Canary. Pada tanggal 22 Oktober 1922, ia menerbangkannya pada ketinggian 14.000 kaki guys dan menciptakan rekor dunia perempuan. Pada tanggal 15 Mei 1923, Earhart menjadi perempuan yang ke-16 yang memperoleh izin pilot oleh Federation Aeronautic International. Nah, pada saat itu pula, sekitar di tahun-tahun itulah ya, harta dan warisan neneknya yang dikelola oleh ibunya ternyata terkikis, habis, karena melakukan investasi yang gagal di sebuah tambang gitu ya. Dan pada saat yang sama, Emily juga mengalami masalah
yaitu dia memiliki masalah kesehatan yang menahun, yaitu penyakit sinus gitu. Dan pada tahun 1924 orang tuanya juga bercerai. Jadi memang masalah di Earhart ini bertubi-tubi gitu ya. Semua orang memang punya masalah, tapi ya ini sangat keras sekali perjalanan hidupnya Earhart ini. Dan pada tahun 1925 di Boston, Emilia menjalani operasi sinus, dan operasi sinus Earhart ini berjalan dengan sukses. Setelah itu dia juga bekerja menjadi guru dan menjadi pekerja sosial pada tahun 1925. Earhart juga menjadi anggota Perhimpunan Aeronautik Nasional di cabang Boston, dan melalui organisasi itu ia menginvestasikan sedikit uangnya dalam pembangunan lapangan terbang, penjualan pesawat-pesawat Kiner di lapangan Boston. Ia juga sering menulis kolom-kolom surat kabar tentang penerbangan ya. Dan ketika namanya semakin dikenal di kalangan masyarakat setempat, dia mulai terkenal nih. Ia juga memasarkan pesawat-pesawat Kiner itu dan mempromosikan penerbangan ke khalayak ramai. Dan juga dia menggalakkan kaum perempuan ya untuk menjadi pilot gitu. Ayo gitu. Karena mungkin pada saat itu pilot wanita itu sangat jarang ya. Karena ya pada tahun-tahun itu adalah tahun dimana dunia penerbangan lagi euforia ya. Karena manusia pada saat itu ya itu teknologi yang baru ditemukan oleh manusia khalayak ramai, bahwa manusia itu bisa terbang. Tetapi memang masih didominasi oleh kaum pria pada saat itu. Nah, pada tahun 1927 ada seseorang bernama Amy Guest, seorang wanita yang kaya raya dan tinggal di London. Dia ingin membuat sebuah proyek perempuan pertama yang dapat terbang melintasi Samudra Atlantik. Dia menawarkan konsep ini karena dia sendiri menganggap itu terlalu berbahaya untuk dia. Dia menawarkan kepada orang-orang yang mau, khususnya wanita ya, untuk bisa terbang melintasi Samudra Atlantik. Karena waktu itu Emilia Earhart ini sudah sangat terkenal dan dia suka mengisi kolom-kolom surat kabar gitu ya terkait dunia penerbangan, orang-orang pada mengenal dia. Jadi ditawarkanlah ini kepada Emilia Earhart ini. Jadi pada saat itu dia bergabung dengan seorang pilot bernama Wilmer Stoltz dan co-pilotnya bernama Louis Gordon. Dan dia sebenarnya resminya sebagai penumpang aja. Jadi ada 3 orang untuk melintasi Samudra Atlantik itu. Dan dia ditugaskan untuk mengisi logbook ya, buku di situ. Tapi dia sudah tercatat sebagai wanita pertama yang melintasi Samudra Atlantik. Dan proyek ini juga digaungkan ya oleh penerbit buku George P. Putnam. Yang dia ini akan nanti kemudian hari akan menjadi suaminya Emilia Earhart, George P. Putnam. Nah, setelah selesai dari penerbangan transatlantik itu, namanya menjadi semakin terkenal si Amelia ini. Ketika itu tuh dia terpacu ya untuk membuat sebuah rekor-rekor lainnya. Nah, setelah itu dia kemudian mengemudikan sebuah pesawat terbang bernama Avian 7083. Ia melakukan penerbangan panjang sendirian. Pada bulan Agustus tahun 1928, Earhart ini menjadi wanita pertama yang terbang sendirian menyeberangi Amerika Utara. Dan kembali lagi, kemudian pada tahun 1929, ia melakukan usaha pertamanya dengan berpartisipasi dalam balapan udara wanita di Santa Monica ke Cleveland. Pada tahun 1931, dengan menerbangkan Pitcairn PCA-2 Autogiro, ia membuat rekor dunia guys dengan ketinggian 18.415 kaki atau sekitar 5,6 kilo. Bayangin ya, di situ udah tinggi kali. Dan kita jangan membandingkan dengan pesawat yang zaman sekarang gitu. Pesawat-pesawatnya itu pada saat itu kecil-kecil guys. Mungkin ketika ada turbulensi ya sangat kencang gitu ya turbulensinya gitu. Beda ketika pesawat sekarang. Tapi gue pun ketika naik dengan pesawat yang sekarang, gue juga takut ya ketika ada getaran ada turbulence gitu karena angin, karena awan gitu. Tapi ini pesawat kecil, jadi gue bisa anggap dia nih, si Emilia ini cewek yang sangat berani ya. Nah, sejak tahun 1928, Emilia Earhart ini telah menjalankan beberapa ekspedisi ambisius dalam perjalanan karirnya sebagai penerbang. Dia sudah menciptakan berbagai rekor ya. Beberapa kali ia terbang seorang diri melintasi samudra dan memecahkan beberapa rekor dunia. Dan dia bahkan berhasil mencatatkan namanya sebagai perempuan pertama yang terbang seorang diri melintasi Samudra Atlantik. Sendirian ya. Sendirian. Nggak ada teman-temannya. Jadi ketika lu sendirian di pesawat, lu bisa bayangin lah. Di pesawat kecil,
lu sendirian gitu, nggak ada teman ngobrol, dan pesawat kecil dan mungkin mesinnya cuma satu ya, cuma memiliki satu mesin gitu ya, maksud gue. Dia berani gitu ya melintasi samudra Atlantik. Gue nggak ngerti ya, mungkin persiapannya dia juga sudah jauh-jauh hari melakukan itu. Tapi bagi gue itu nekat juga gitu guys. Nekat sekali cewek ini gitu ya. Nah, pada tanggal 1 Juni 1937, dia hendak melakukan sebuah proyek ambisius, yaitu proyek untuk melintasi keliling dunia. Dia ingin mengelilingi dunia. Jadi pada tanggal 1 Juni 1937, Amelia Earhart bersama navigatornya Fred Noonan, navigatornya ya, ingin terbang dari Miami mengendarai pesawat Lockheed L-10E Electra. Earhart berencana untuk melakukan perjalanan sejauh 29.000 mil keliling dunia mengikuti jalur khatulistiwa. Earhart diketahui melakukan pemberhentian di beberapa negara selama perjalanannya, yaitu dia berhenti di Amerika Selatan, Afrika, India, Asia Timur, dan bahkan dia melintasi area Indonesia ya, dan berhenti juga di Bandung gitu. Dan terakhir dilai di New Guinea ya pada tanggal 29 Juni 1927. Jadi jalan ini sangat ambisius dan panjang sekali. Gue nggak bisa bayangin lah dari Amerika gitu ya, menyusuri garis khatulistiwa sampai Afrika, Asia, dan ke New Guinea gitu ya. Nah, setelah terakhir singgah di New Guinea ini, diketahui bahwa Earhart dan Noonan rupanya telah menyelesaikan perjalanannya sejauh 22.000 mil dan hanya menyisakan 7.000 mil lagi untuk menyelesaikan ekspedisi mereka. Sisa 7.000 mil lagi supaya dia bisa balik lagi ke Amerika. Tapi rupanya perjalanan terakhir itu sebelum kembali ke Amerika harus melewati Samudra Pasifik. Earhart dan Noonan ini lalu menuju ke Pulau Howland yang terletak di Samudra Pasifik pada tengah malam tanggal 2 Juli 1937. Namun rupanya sesuatu yang menjadi pertanda buruk terjadi pada dini hari itu. Pemancar transmitter 50 watt yang dipasang Earhart ternyata diletakkan kurang dari jarak yang seharusnya. Hal ini membuat gelombang radio kacau. Transmisi suara terakhir yang terdengar pada gelombang radio itu adalah laporan Amelia Earhart bahwa ia berada di Pulau Howland. Dalam transmisi radio itu, Earhart melaporkan bahwa pesawatnya telah kehabisan bahan bakar, guys. Wah, sejak saat itu tidak terdengar lagi laporan dari Earhart. Earhart dan Noonan dinyatakan menghilang. Pada tanggal 19 Juli 1937, pemerintah Amerika Serikat resmi menyatakan bahwa Amelia Earhart dan navigatornya telah menghilang. Presiden Amerika Serikat pada saat itu Franklin D. Roosevelt memerintahkan langsung nih untuk melakukan pencarian besar-besaran pada pahlawan penerbangan Amerika itu. Namun pencariannya yang melibatkan Angkatan Laut Amerika, penjaga pantai hingga masyarakat juga tidak menemui titik terang. Nah, ada beberapa teori ya terkait Earhart ini ya, hilangnya Earhart ini. Kita akan bahas. Penemuan-penemuan yang diduga milik Amelia Earhart. Di Pulau Gardner yang sekarang bernama Nikumaroro, ditemukan beberapa barang yang diduga adalah milik Amelia Earhart. Ini oleh tim pencarian Gillespie. Di pulau tak berpenghuni selama lebih dari 4 dekade itu. Jadi selama 4 dekade pulau ini nggak berpenghuni ya, dinyatakan gitu. Ditemukan plexiglass dengan lengkungan dan ketebalan yang mirip dengan pesawat Electra milik Amelia Earhart. Selain itu ditemukan juga sebuah sepatu guys dengan ukuran nomor 9, cocok dengan ukuran kakinya Earhart. Ditemukan juga seruas tulang jari yang juga diduga berasal ditemukan di Pulau Nikumaroro ini. Dan awalnya tulang itu dikira adalah tulang penyu. Namun ternyata bukan guys. Selain itu juga ditemukan sisa-sisa pembakaran dan ikan-ikan di pulau itu. Pada tahun 1939, pemerintah Amerika Serikat resmi menyatakan Earhart dan Noonan tewas. Upaya pencarian pun dihentikan. Waduh, sayang sekali ya. Yang menurut gue ini cewek ya, tomboy, berani, dan juga mengharumkan nama wanita di dunia penerbangan ya, seorang pilot.
tapi berakhir dengan tragis gitu. Walaupun memang jasadnya belum ditemukan ya, tapi ini dia hilang secara misterius ketika melakukan proyek ambisius untuk keliling dunia. Ini sangat disayangkan sekali. Ada teori-teori terkait menghilangnya Amelia Earhart. Ada 3 teori yang sangat populer yang dicoba untuk menjawab misteri insiden menghilangnya Amelia Earhart dalam perjalanannya keliling dunia tahun 1937. Salah satu dari 3 teori ini dipercaya adalah teori yang jawabannya paling masuk akal untuk menjawab apa yang sebenarnya terjadi pada Earhart dan navigatornya Fred Noonan. Teori yang pertama, pesawat Electra jatuh dan tenggelam. Teori ini dipercaya merupakan penyebab dari menghilangnya Earhart dan Noonan. Pasangan suami istri ya, Elgan dan Mary Kellogg, menulis sebuah buku Amelia Earhart The Mystery Solved. Mereka mengatakan di situ, dan mereka mengatakan percaya pada salah satu teori ini gitu ya. Teori ini muncul setelah mendengar laporan terakhir dari Earhart dari transmisi radio yang menyatakan bahwa pesawatnya kehabisan bahan bakar pada dini hari tanggal 2 Juli 1937. Saat itu kemungkinan Earhart terbang di atas Samudra Pasifik dan gagal mencapai daratan, guys. Sehingga jatuh pesawatnya dan tenggelam ke dasar Samudra Pasifik. Teori ini juga diyakini oleh salah seorang peneliti sekaligus pensiunan Angkatan Laut Amerika Serikat bernama Lawrence Stafford. Wah, itu teori yang memang cukup masuk akal. Bisa jadi dia jatuh di Samudra Pasifik. Teori yang kedua, Earhart dan Noonan mendarat di Pulau Gardner dan meninggal di sana. Teori yang menyatakan bahwa Earhart dan Noonan mendarat darurat di Pulau Gardner karena kehabisan bahan bakar. Teori ini diperkuat dengan beberapa penemuan puing pesawat di pulau tak berpenghuni itu. Penemuan ini antara lain serpihan badan pesawat dan beberapa bekas pembakaran ya. Earhart dan Noonan diduga membuat perapian dan membakar ikan di sana karena di situ terlihat adanya bekas tempat pembakaran dan tulang-tulang ikan yang berserakan. Selain itu pula, menurut beberapa penemuan yang berhasil pada tahun-tahun berikutnya ditemukan barang-barang pribadi Amelia seperti sepatu, wadah kosmetik, dan pisau yang diduga milik Amelia. Bahkan seruas tulang jari berhasil pula ditemukan di Pulau Nikumaroro oleh Grup Internasional Penyelamatan Historis. Seorang perwira angkatan laut bernama Paul Mans dan Ibu Earhart terus melakukan pencarian pada bukti-bukti bahwa Earhart berhasil mendarat di Kepulauan Phoenix, sekitar 550 km tenggara dari Pulau Howland. Mereka menduga bahwa kemungkinan pesawat Earhart itu terbang tanpa transmisi radio selama 2,5 jam dan tiba di Pulau Gardner. Namun naasnya mereka tak berhasil bertahan hidup dan meninggal di pulau tersebut. Itu teori yang kedua. Gue sih mungkin lebih condong ya kepada teori ini gitu. Oke, teori yang ketiga. Amelia Earhart berhasil selamat dan hidup dengan identitas baru. Wah, ini memang teori konspirasi sekali ini ya. Sekilas teori ini memang agak mengada-ngada ya. Mengapa? Karena untuk memunculkan teori ini paling tidak harus menjawab pertanyaan paling mendasar. Buat apa sih Earhart itu melakukan seperti itu gitu? Harus ada alasan yang sangat kuat untuk seseorang agar menghilang dan mengganti identitasnya. Seorang penulis bernama Joe Clash pada tahun 1970, ini ketika ibunya juga sudah meninggal ya. Ibunya meninggal pada tahun 1960-an. Menulis sebuah buku berjudul Amelia Earhart Life. Dalam bukunya ini Clash mengklaim bahwa Earhart sebenarnya masih hidup dan berhasil menyelesaikan penerbangannya keliling dunia pada tahun 1937. Namun, ia memutuskan untuk memulai hidup baru dengan nama samaran, Irene Craigmile Bolam. Rupanya di New York itu ada wanita dengan nama itu, guys, dan berprofesi sebagai seorang bankir. Penulis buku dan penerbitnya pun dituntut oleh wanita ini sebesar 1,5 juta US dollar karena merasa telah dirugikan, namanya telah dicemarkan nama baiknya gitu ya. Jadi wanita ini nggak setuju disamakan dengan Amelia Earhart. Dia akan bilang, gue bukan Amelia Earhart gitu loh, katanya. Tapi coba nanti lu lihat fotonya ya. Lihat fotonya. Mirip gak sih dengan Amelia Earhart gitu? Foto si wanita ini dengan Amelia Earhart pada saat masih muda. Nah, perkembangan terbaru terkait misteri kasus menghilangnya Amelia Earhart ini terjadi pada tahun 2017. Saat itu bertepatan dengan peringatan 80 tahun hilangnya pilot wanita legendaris ini. Juli tahun 2017, beredar sebuah foto yang diunggah oleh History Channel dalam serial dokumenternya berjudul Amelia Earhart The Lost Evidence.
Tayangan ini dibuat menyusul penemuan sebuah foto oleh US Treasury Agents bernama Les Kinney. Kinney ini menemukan foto itu di dalam kotak milik Angkatan Laut yang tertulis PL Marshall Island, Jeluit Atoll di Jeluit Island. Foto yang diambil antara tahun 1943 sampai 1944 itu berlatar sebuah pelabuhan di dekat sebuah pulau Howland. Di dalam foto hitam putih itu meskipun agak samar, terlihat seorang pria berdiri di kiri dok pelabuhan yang diduga adalah Fred Noonan. Dan seorang wanita berambut pendek menghadap belakang yang terlihat sangat mirip dengan Amelia Earhart. Ken Gison, seorang ahli forensik, menganalisa foto tersebut dan menyatakan bahwa dua orang berkulit terang itu memang sangat mirip dengan Earhart dan Noonan, tetapi ia tidak dapat memastikan 100%. Sementara Susan Butler yang merupakan penulis biografi Amelia Earhart menyatakan pada New York Times pada sebuah wawancara dalam tayangan History Channel bahwa tayangan History Channel itu hanya mengada-ngada demi mengejar kepentingan headline semata. Well, itu dia Amelia Earhart dengan segala rekor-rekor pribadinya. Seorang pilot wanita pertama yang menyeberangi Samudra Atlantik dan mencoba untuk menaklukkan penerbangan keliling dunia, berakhir dengan hilangnya yang secara misterius yang sampai sekarang banyak orang percaya ya, beberapa teori konspirasi terkait hilangnya dia gitu. Dan itu sangat menarik untuk dipelajari oleh beberapa sejarawan. Ya, semoga teman-teman dengan video ini terkait tokoh dunia Amelia Earhart ini bisa menambah wawasan teman-teman semua, bisa tahu ya terkait pilot wanita yang legendaris ini. Dan dia juga banyak kok dibuat filmnya ya. Ada juga muncul juga di film komedi waktu itu di Night at Museum. Dia ditampilkan di situ ya sebagai tokoh pilot itu. Banyak film-film yang mengangkat kisah dia gitu ya terkait Amelia Earhart ini gitu. Oke teman-teman semua, cukup dulu terkait video tokoh dunia terkait Amelia Earhart ini. Nanti next video gue akan menjabarkan beberapa tokoh dunia lagi yang mungkin lu pasti akan penasaran gitu. Dan ini sangat menarik sekali tokoh-tokoh dunia selanjutnya. Oke, terima kasih. Gue tutup. Terima kasih sudah menonton channel ini. Ciao. See you next time. Bye.